wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan aku Olivia Gertalita dengan NPM A1C021063. Nah, aku mau membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidik. Yuk, simak penjelasan dari aku. Pertama, tentang konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, tentang syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Sang A memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau yang disebut dengan D4 kependidikan atau non-kependidikan pada keguruan tinggi yang terakreditasi. Yang B, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Selanjutnya yang C, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang D, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Ini tentang syarat-syarat kepala sekolah taman kanak-kanak. Pertama, berstatus sebagai guru TK. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru TK. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Dan selanjutnya, syarat-syarat kepala sekolah dasar atau SD. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk jenjang kepala sekolah menengah pertama SMP, SMA, SMK itu pada dasarnya sama, yaitu berstatus sebagai guru pada jenjang tersebut. Yang kedua, memiliki sertifikat kepala sekolah pada bidang tersebut seperti SMP, SMA, atau SMK yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Itulah tadi syarat-syarat menjadi kepala sekolah dari TK hingga SMA. Selanjutnya, tentang ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kus Nuridlo pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara efektif. Yang keenam, memantau prestasi siswa secara individu dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Nah, materi selanjutnya itu tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. 1. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. 2. Pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyelesaian, pengangkutan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian
anggota staf sekolah. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan dalam bidang ini nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan alat-alat murid. 6. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Honor pada tahun 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistis dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Seorang diplomat. Dan yang ke-8, mengambil keputusan yang sulit. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecahan waktu, pengalokasian sumber daya, dan perundingan. Nah, yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang A, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang B, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Selanjutnya yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam mengambil keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitatif, 3. Kepemimpinan yang mendukung, dan 4. Kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasikan dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran yang tersampaikan, dan yang terakhir monitoring kemajuan siswa. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan saya tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.